Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi pada mata pelajaran seni budaya kelas 9 semester ganjil pada materi seni patung kali ini oleh saya Ibu Astuti Rahman SPD. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai seni patung. Aktivitas peserta didik yaitu berdoa sesuai keyakinan masing-masing dan mengisi present absensi dan mengetahui kompetensi dasar seni patung dan tujuan pembelajaran hari ini tentunya juga akan mengamati gambar seni patung atau jenis patung dan mengenal jenis dan bentuk patung. Nah, mari kita lihat kompetensi dasar hari ini adalah 3.2 memahami jenis dan bentuk seni patung. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengenal jenis dan bentuk seni patung melalui pengamatan gambar secara tepat. Nah, berikutnya ini adalah materinya, perlu kita perhatikan. Patung berdasarkan fungsinya, yaitu patung monumen untuk mengenang peristiwa atau kejadian bersejarah. Ada beberapa juga patung, yaitu patung interior, patung yang berada dalam ruangan, atau untuk menambah nilai keindahan, atau bahkan patung eksterior. Patung yang digunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan patung arsitektur untuk menambah nilai suatu bangunan. Nah, berikutnya mari kita perhatikan gambar jenis patung. Nah, ada beberapa jenis patung. Di antaranya adalah patung torso, artinya patung setengah dada, ya. Berikutnya adalah patung bersejarah, di mana patung ini memiliki sejarah-sejarah sehingga dapat dislogankan atau dijadikan sebagai monumen. Berikutnya adalah patung lengkap, artinya mulai dari kepala, di atas kepala ya, sampai di bawah kaki adalah patung lengkap. Berikutnya adalah patung interior. Patung interior di sini maksudnya adalah karya-karya yang dibuat dalam berbentuk patung yang bisa dibuat dalam bentuk fungsi. Nah, fungsinya misalnya cangkir misalnya ya. Jadi benda-benda tersebut dapat dijadikan sebagai berfungsi untuk sebagai alat-alat rumah tangga misalnya. Nah, berikutnya adalah video daripada bentuk patung yang dimana monumennya sangat bersejarah ya. Nah, mari kita saksikan videonya. Nah, setelah kita melihat videonya, di sini begitu besar, begitu menjulang tinggi ya patung tersebut yang telah dibuat. Nah, di sini untuk mengenang prasejarah tokoh dari patung tersebut. Jadi ada momennya, ada sejarahnya sehingga dibuatlah patung tersebut ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana berdasarkan dari bentuknya. Patung dibedakan menjadi dua, yaitu patung figuratif menggambarkan objek nyata seperti manusia, hewan, atau tumbuhan maupun benda-benda yang sifatnya nyata, atau bahkan patung non-figuratif merupakan jenis patung yang berbentuk objek visual yang tidak realistis. Ya. Jadi inilah bentuk-bentuk patung yang dibuat yang sifatnya itu benda-benda yang tidak begitu nyata atau ada yang tidak merasa lengkap. Kenapa? Karena jenis patung ini dibuat sesuai dengan jenis dan fungsinya. Nah, begitu pula dengan objek visual yang realistis atau non-realistis. Nah, artinya di mana patung ini memberikan cerminan-cerminan kepada sosok seseorang atau bahkan yang tidak menciri khaskan kepada seseorang atau misalnya objek-objek yang lain ya. Jadi objek visual ini adalah objek yang secara nyata dilihat dan ditonton atau bisa dapat dirabah misalnya ya patung tersebut. Jadi jenis patung yang berbentuk objek visual ini yang tidak realistis adalah tidak begitu sempurna dalam hal bentuk misalnya perwujudan manusia ya. Jadi patung ini bersifatnya adalah
sejenis dengan 3 dimensi, yaitu dapat dilihat dari sisi kanan kiri maupun dari berbagai arah yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, berikutnya adalah tugas. Tugas untuk hari ini anakku adalah bagaimana anakku memilih jenis patung dan silahkan memberikan komentar dari satu jenis patung yang ada di dalam gambar slide ini ya. Nah, untuk tugasnya silahkan kirim ke grup WA grup seni budaya ya, dan tuliskan nama lengkap dan kelasnya masing-masing. Sekian pertemuan hari ini anakku, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.